Aku Slow, selamat datang di Kawaii Studio. Di video ini kita mau ngedit foto jadi gambar anime. Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu kalau di video ini kita akan banyak menggunakan pen tool. Aku pun nggak jelasin cara pakai pen toolnya dengan detail. Kalau kalian belum pandai pakai pen tool, kalian bisa belajar dulu di videoku yang ini. Ini foto yang mau ku edit. Buka Photoshop dan masukkan fotonya. Biar ku jelasin di awal. Secara keseluruhan, kita akan poles foto ini sedikit. Setelah itu, kita gambar jadi sketsa, lalu kita buat jadi line art. Setelah itu kita warnai. Terakhir, kita bikin shadingnya. Sebelum kita mulai, aku mau ngingatin, jangan terlalu banyak skip-skip. Beberapa kali aku bakal pakai shortcut dan mungkin kalian akan melewatkan bagian itu. Oke, pertama aku bikin ruang kosong dulu di atas kepalanya. Kita mau bikin ukuran tubuhnya kayak ukuran tubuh anime. Seleksi bagian kepalanya termasuk rambut. Lehernya jangan. Duplikat CTRL plus J. Transform kepalanya CTRL plus T. Terserah kalian mau seberapa besar. Posisikan kepalanya agak ke bawah biar lehernya nggak sepanjang yang aslinya. Terus buat jadi gepeng kayak gini. Sekarang kita duplikat kedua matanya. Besarkan matanya sampai jadi kayak alien. Transform ke atas sampai pupilnya jadi lonjong. Kurangi opacity layer matanya. Posisikan. Biar nggak mengganggu, aku hapus bagian yang nggak perlu. Duplikat layer paling bawah. Keempat layer di atas jadikan satu grup. Kurangi opacity-nya lalu buat solid color di bawahnya. Kita mau menggambar sketsanya. Buat layer baru di paling atas. Aktifkan brush tool. Atur opacity-nya 100%. Klik kanan, atur ukuran brushnya, terserah kalian. Hardness-nya fullkan aja. Ubah warnanya jadi hitam. Sekarang kita gambar. Santai aja kalau nggak bisa gambar, aku juga sama. Jangan terlalu mengikuti aslinya. Bayangkan aja gambar anime, contohnya dagu, bentuknya lancip. Oke, sketsanya hampir selesai. Sekarang gambar mata, alis, hidung, dan mulut di layer terpisah, biar gampang nanti kalau mau dipindah-pindah. Kalian bisa putar kanvasnya dengan menekan huruf R 1 kali. Untuk bikin kanvasnya jadi semula, klik tombol reset di atas.
Nah, bulu matanya dibuat lebih tebal dan panjang. Jangan ikuti pupil aslinya yang lonjong. Gambar aja pupilnya jadi bulat. Hidungnya kecil aja kayak gini. Wait, ini untuk referensi aku gambar mulutnya. Mulutnya kecil aja, dari sini sampai sini. Gambar mulutnya ini paling susah ya. Kalian bisa cari referensi cara gambar mulut anime di Pinterest. Di bawah mulutnya, lu kasih sedikit garis biar lebih berdimensi. Silakan kalian atur ulang posisi mukanya, terserah kalian mau gimana. Kalau udah selesai, jadikan satu grup. Rename aja biar nggak bingung. Grup sketchnya kasih efek color overlay. Terserah ganti warna apa, yang penting bukan hitam. Hidungnya kurang mantap, kumodif dulu, sekalian kuperiksa yang lain yang belum mantap. Sebelum lanjut bikin lainnya, turunkan opacity group sketch. Aktifkan pen tool, pilih shape. Fill-nya kosongin, stroke-nya kasih warna hitam. Size-nya terserah, aku 1 pt aja. Yang perlu kalian tahu, semakin besar stroke-nya, semakin mudah mewarnainya nanti. Sekarang, buat line ngikuti sketch. Biar nggak bingung, kalian grouping lainnya per objek.
Oke, save dulu filenya. Sebelum lanjut, aku mau rapikan dulu line-nya. Sekarang bikin mukanya, mulai dari mata. Aktifkan pen tool. Sekarang stroke-nya kosong. Fill-nya hitam. Buat layer baru, kita mau buat pupilnya. Taruh layernya di bawah layer garis mata. Tapi sebelum bikin pupil, aku mau bikin putih matanya dulu. Opacity-nya aku turunkan dulu. Biar kelihatan, ganti warna background-nya. Opacity-nya bikin 0% lagi. Bikin layer baru di atas putih mata. Tahan tombol Alt, arahkan pointer mouse-nya ke antara kedua layer, lalu klik. Aktifkan ellipse tool. Kalau adanya shape kotak, klik aja lama-lama di tools-nya. Nanti muncul ellipse tool. Samakan pengaturannya kayak punyaku. Naikkan lagi opacity-nya jadi 100%. Tinggal kita lanjutkan yang lainnya. Pupilnya aku copy dari sebelah biar ukurannya sama. Semua grup lainnya aku jadikan satu grup. Sekarang kita mau mewarnai. Untuk mewarnainya ada dua cara. Biar ku jelaskan satu persatu. Pertama, mewarnai pakai brush. Buat layer baru di bawah grup lain. Fullkan hardness-nya. Opacity 100, flow-nya juga. Pilih warna yang kamu mau. Sekarang kita coba warnai. Bisa juga kalau mau cepat, kita pakai bucket tools. Klik aja lama-lama di gradient tools. Klik bagian ruang kosong ini. Asalkan garisnya nggak putus, kita bisa tumpahkan di situ. Lalu kita usapkan lagi pakai brush. Sekarang kita warnai bagian ini. Buat layer baru di bawahnya. Kita nggak perlu hati-hati di bagian ini karena kita mewarnai di bawah layer yang ini. Kalau mau ngubah warna ini, klik Effect, pilih Color Overlay. Kita apply efeknya. Klik kanan, Rasterize Layer Style. Gunanya di apply biar kalau kita mewarnai di layer clipping kayak gini, warnanya bisa kelihatan. Ini nggak kelihatan, coba kalau kita apply. Nah, ngerti maksudku kan?
Sekarang kita coba pakai pen tool. Oh ya, ini kelemahan kalau kita pakai brush. Kalau kurang teliti bisa bocor kayak gini. Oke, kita lanjut pakai pen tool. Fill diisi pakai warna. Stroke kosong. Sekarang kita buat shape-nya. Tadi aku buat line-nya 1 pt, jadi susah mewarnainya. Kalau mau mengubah warnanya, klik 2 kali di sini. Gitu kalau pakai pen tool. Aku pribadi lebih suka pakai pen tool, jadi aku lanjutin tutorial ini pakai pen tool. Kedua shape ini disatukan. Tekan Ctrl+E. Shape ini mau kulubangi, caranya aktif di layer ini. Tombol shape ini ganti jadi pad. Tinggal lubangi aja. Jangan lupa ini ganti jadi shape lagi. Oke, basic warnanya udah selesai. Sekarang aku mau kasih sedikit binar di matanya. Pergi ke grup mata. Buat layer baru. Aktifkan ellipse tool. Fillnya putih. Buat 2 lingkaran kayak gini. 2 layer ellipse ini kita duplikat. Pindahkan ke grup mata yang sebelah. Atur posisinya. Nah, untuk kalian yang udah capek, kalian bisa berhenti di step ini. Begini aja udah bagus. Tapi, kalau kalian ngerasa harus lebih bagus lagi, sekarang aku lanjutkan tutorialnya. Kita akan membuat shading dan mewarnai matanya. Jadi, shading itu bayangan gelap yang kita buat di sebuah objek. Sebelum membuat shading, tentukan dulu dari mana cahayanya datang. Anggaplah ini sumber cahaya. Kalau sumber cahaya dari sini, berarti bagian sebelah sini objeknya akan lebih gelap. Jadi kita akan membuat bayangan di area-area ini. Segitu aja penjelasannya. Sekarang aku mau buat bayangan di mukanya. Aku ambil sampel warnanya dulu dan klik OK. Lalu kuubah warnanya jadi lebih gelap. Buat layer baru di atas mukanya. Langsung di clipping. Aktifkan pen tool. Ikuti aja pengaturan pen toolku. Kalau kalian masih belum pandai bikin shading, ikuti aja punyaku.
Shading di mukanya udah selesai, tapi aku mau mewarnai mulutnya dulu. Sekarang kita lanjut bikin bayangan yang lainnya. Terserah mau mulai dari mana. Oke, bikin shadingnya udah selesai. Sekarang kita warnai matanya. Cari dulu layer pupilnya. Binar matanya disembunyikan aja dulu. Duplikat pupilnya. Ubah warnanya sesuai selera. Kecilkan dikit sambil tekan tombol Alt dan Shift. Duplikat lagi. Ganti jadi hitam. Kecilkan, duplikat lagi, ubah warnanya, kecilkan dikit aja, geser ke atas. Kayaknya dua shape ini terlalu kecil. Duplikat dan ubah warnanya. Kecilkan lagi. Ntar, ku atur ulang yang ini. Di atasnya buat layer baru. Jangan lupa di clipping. Aktifkan seleksi kotak ini. Buat seleksi kecil aja. Oke, aktifkan gradient tool. Ubah warna di panel ini, ganti aja ke warna yang gelap. Atur gradiennya ngikuti punyaku. Buat gradasi dari arah atas, tekan Ctrl plus D. Convert jadi smart object, kasih masking, arahkan pointer mouse ke kotak kecil ini, tahan tombol Ctrl, lalu klik. Setelah jadi seleksi, lepaskan tombol Ctrl-nya, lalu klik masking ini. Tekan Ctrl plus del. Hilangkan seleksinya. Tetap aktif di masking ini ya. Tekan Ctrl plus I. Buat layer baru. Aktifkan gradient tool. Samakan pengaturannya dengan punyaku. Ubah warnanya jadi putih. Buat gradasi di sini, atur ukuran dan posisinya. Ulangi aja, bikin yang lebih besar. Gradasi ini kita masking, buat seleksi kayak tadi, tapi dari shape yang ini. Tekan Ctrl plus del, lalu tekan Ctrl plus I. Di pupil yang kecil ini kita kasih efek outer glow. Ganti jadi normal.
warnanya hitam. Size-nya 4 aja. Aktifkan lagi binar yang tadi kita sembunyikan. Terakhir, buat layer baru. Aktifkan pen tool. Buat shape kira-kira kayak punyaku gini. Warnanya hitam. Convert to smart object. Klik filter, blur, Gaussian blur. Kasih aja kira-kira 2,1. Sekarang kita hapus bagian yang lebih itu. Setelah bikin seleksi, aktif di maskingnya, lalu tekan delete. Kalau kalian mau ubah ukurannya, kalian klik icon rantai ini dulu, lalu klik di sini. Jangan lupa rantainya diaktifkan lagi. Opacity-nya kurangi dikit. Kalau ukuran kedua matanya sama, kita nggak perlu warnai yang sebelahnya. Cukup kita copy aja. Ubah dulu warna pupil ini jadi merah biar gampang dibedain. Binarnya sembunyikan aja. Balik ke pupil satunya. Mulai dari sini sampai ke sini kita duplikat. Pindahkan ke atas pupil merah. Clipping semuanya. Transform dan pindahkan. Paskan ke pupil merah ya. Pupil merahnya sembunyikan. Lalu aktifkan binarnya. Geser dikit biar pas. Oke, gambarnya udah selesai. Jangan lupa di save. Kira-kira kayak gini hasil akhirnya. Tinggal kita hias saja. Sekarang sembunyikan layer background dan lain-lain. Sisakan objeknya aja. Sebelum lanjut, pastikan udah kalian save ya. Pilih layer paling bawah sambil tekan shift. Klik layer paling atas. Klik kanan, lalu pilih yang ini. Nah, layer ini mau kita pindahkan ke kanvas baru. Buat kanvas sesuai kebutuhan kalian. Balik ke kanvas yang tadi. Tarik pakai move tool ke sini. Lalu lepaskan di sini. Ini close saja. Jangan di save. Di sini aku nggak ngajari cara menghiasnya karena durasi videonya udah terlalu panjang. Kalian cukup terapkan ilmu yang udah kalian punya dan improvisasi. Oke, udah selesai. Kita save as. Save dengan format PSD. Lalu save as dengan format JPG. Kira-kira kayak gini hasilnya. Pertama kali coba pasti jelek. Jadi kalian harus sering-sering mencoba. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Aku slow dan see you.